Kita kembali dalam salah satu taman dari taman-taman surga Allah Azza wa Jalla yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Idza marartum bi riyadil jannati farta'u." Wahai para sahabat, kalau kalian melewati taman-taman surga maka singgahlah untuk mengambil manfaat, faedah darinya. Para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Wahai Rasulullah, apakah taman-taman surga yang ada di dunia? Beliau menjawab, majalisul dzikir. Taman-taman surga yang ada di dunia adalah majelis ilmu. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala mengatakan bahwa di dunia ini ada surga. Di dunia ini ada dua surga. Surga yang pertama terletak antara mimbar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam Masjid Nabawi dengan rumahnya yang disebut dengan Ar-Raudhah. Itulah taman surga yang pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam Sahih Muslim, "Ma baina mimbari wa baiti raudhatun min riyadil jannah." Tempat antara mimbarku dengan rumahku adalah salah satu taman dari taman-taman surga Allah yang ada di dunia. Adapun taman surga yang kedua adalah majelis ilmu, sebagaimana disebutkan dalam hadis At-Tirmidzi yang kita sebutkan. Ketika Rasulullah mengatakan, singgahlah kalau kalian mendapatkan taman surga. Lalu ketika para sahabat bertanya, apa itu taman surga? Beliau menjawab, majelis ilmu. Oleh sebab itu, orang yang paling berbahagia, orang yang paling bahagia di dunia adalah orang yang rajin bermajelis ilmu dan orang yang rajin salat dan menetap yang menetap di Madinah. Itulah mereka orang-orang atau di antara orang-orang yang paling bahagia. Pada kesempatan ini kita akan mengkaji salah satu sosok seorang bunda yang dalam kehidupannya memperjuangkan agama Islam. Beliau adalah bibi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekaligus ibunda dari seorang sahabat yang dijuluki Hawari Rasulullah atau pelindung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lahir 53 tahun sebelum hijrah. Artinya usia beliau lebih tua sedikit dibandingkan daripada usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau adalah bibi Rasulullah. Nama beliau adalah nama yang indah, yaitu Safiyah bintu Abdul Muttalib. Safiyah bintu Abdul Muttalib. Beliau merupakan saudara atau saudari dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudari dari Abu Talib, saudari dari Abu Lahab, saudari dari Hamzah dan Al-Abbas radhiyallahu anhuma. Beliau memiliki 5 saudari. Safiyah bintu Abdul Muttalib memiliki 5 saudari, tentunya si ayah, karena orang-orang pada zaman dahulu biasanya menikah lebih dari 1. Bahkan di zaman jahiliyah ada yang menikah lebih dari 6. Ada yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasulullah, inna li 'asharatan minaz zawjat." Wahai Rasulullah, saya sekarang masuk Islam tapi saya memiliki 10 istri. Maka Rasulullah mengatakan kepadanya, "Takhayyar minhunna arba'ah." Kata beliau, pilihlah 4 saja dan ceraikan yang 6-nya. Itu kebiasaan pada zaman jahiliyah. Safiyah bintu Abdul Muttalib memiliki 5 saudari perempuan. Yang pertama adalah Barrah bintu Abdul Muttalib. Yang kedua Umaymah
bintu Abdul Muttalib. Umaymah ini merupakan ibunda dari Barrah. Yang pertama Barrah bintu Abdul Muttalib. Barrah ini merupakan ibunda dari Abu Salamah. Abu Salamah ibn Abdul Asad, sepupu Rasulullah SAW. Yang kedua adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib. Umaymah ini merupakan ibunda dari banyak para sahabat. Di antaranya adalah Abdullah ibn Jahsh, Hamnah bintu Jahsh istri Mus'ab ibn Umair, dan Zainab bintu Jahsh istri Rasulullah SAW, sekaligus sepupu satu kali beliau. Pada zaman dahulu menikah dengan sepupu satu kali itu hal biasa. Adapun pada zaman sekarang, Allahu a'lam, dari penelitian medis mereka mengatakan itu merupakan hal yang berbahaya karena bisa menurunkan penyakit genetikal, atau bisa memelihara penyakit gen. Tapi pada zaman dahulu mereka menikah dengan sepupu satu kali, dua kali itu hal biasa. Mungkin saja pada zaman dahulu ketahanan tubuh mereka sangat kuat, makanan mereka alami, tidak sama dengan kita pada zaman sekarang. Jadi kena debu sedikit langsung masuk rumah sakit. Saudari dari Sofiyah yang ketiga adalah Al-Bayda. Al-Bayda ini merupakan nenek dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu. Karena nenek dari Utsman ibn Affan adalah saudari Abdullah ayah Rasulullah. Jadi Utsman ibn Affan memanggil Nabi kita Muhammad SAW sebagai paman, karena Rasulullah sepupu satu kali dengan ibundanya yang bernama Arwa bintu Quraiz. Arwa bintu Quraiz ini ibunya Utsman, sedangkan ibunya Arwa adalah Al-Bayda bintu Abdul Muttalib. Saudari yang keempat adalah Atikah. Saudari yang keempat adalah Atikah, dan saudari yang keenam adalah Arwa. Arwa bintu Abdul Muttalib. Arwa ini merupakan ibunda dari seorang sahabat yang bernama Tulaib ibnu Umair, sepupu Rasulullah SAW. Tulaib ibnu Umair tidak terkenal, tidak populer. Tapi Tulaib ini adalah salah seorang sahabat yang sangat luar biasa. Beliau mengikuti seluruh peperangan Rasulullah SAW. Beliau tidak pernah tertinggal sedikit pun dalam mengikuti peperangan Rasulullah SAW. Tapi dia tidak terkenal. Itulah perjuangan Islam. Dalam memperjuangkan Islam, berdakwah, berjuang, kita tidak memerlukan ketenaran. Yang kita perlukan adalah hasil kerja kita. Dikenal atau tidak itu persoalan lain. Apa gunanya kita dikenal di dunia tapi kita terlaknat di hadapan Allah dan para malaikat. Jadi tujuan kita berdakwah, beribadah, tujuannya adalah agar ada amalan soleh yang kita persembahkan kepada Allah Azza wa Jalla, bukan agar kita terkenal. Adapun persoalan ketenaran, kepopuleran, validitas dari orang lain, maka ini ada atau tidak ada, maka tidak berpengaruh apa-apa pada diri kita. Makanya para dai yang paling ikhlas, dai pejuang yang paling ikhlas adalah orang yang sama baginya antara celaan dengan pujian. Kapan seorang dai memandang celaan dengan pujian sebagai hal yang sama, tidak berpengaruh apa-apa pada dakwahnya, pada amal solehnya, maka yakinlah bahwa dia adalah orang yang paling ikhlas. Pujian tidak membuatnya besar kepala, sedangkan celaan tidak membuatnya berhenti. Jadi ketenaran bukanlah tujuan utama kita, sebagaimana yang tampak dari banyak para pegiat medsos pada zaman sekarang. Bahkan sebagiannya adalah para dai. Jadi Sofiyah bintu Abdul Muttalib memiliki 5 saudari. Kita sudah sebutkan. Sedangkan Sofiyah sendiri memiliki 4 anak. Ada yang bernama Abdul Ka'bah,
tapi tampaknya dia meninggal pada masa jahiliyah. Ada yang bernama Ummu Habib, salah seorang sahabiyah. Ada yang bernama Az-Zubair ibn al-Awwam. Az-Zubair ibn al-Awwam, salah seorang sahabat yang populer dan salah satu sahabat yang dijanjikan masuk surga oleh Allah, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan anak yang keempat bernama As-Sa'ib bintul Awwam. As-Sa'ib ini tidak terkenal, tidak setenar saudaranya Az-Zubair ibn Awwam. Tapi As-Sa'ib ini, para jemaah sekalian, adalah salah seorang sahabat yang selalu berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah meninggalkan Rasulullah. Hanya saja dia tidak terkenal. Hanya saja dia tidak terkenal. Banyak para sahabat radhiyallahu anhum kita tidak kenal namanya. Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullahu ta'ala menghimpun nama-nama sahabat dalam bukunya Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Al-Isabah fi Tamyiz as-Sahabah. Buku ini menghimpun sekitar 12.000 nama, 12.000 biografi. Biografi para sahabat di dalamnya mungkin sekitar 6.000 saja atau 7.000. Menghimpun 7.000 nama sahabat. Itu pun yang biografinya kita ketahui, ya, nama dan biografinya itu mungkin sekitar 3.000 sahabat radhiyallahu anhu atau 4.000. Mana puluhan ribu yang lain kita tidak tahu. Ya. Ini menandakan bahwa banyak sekali orang yang berjuang untuk Islam, tapi mereka tidak memerlukan yang namanya ketenaran. Yang penting perjuangannya dinilai oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak dinilai oleh manusia. Safiyah bintu Abdul Muttalib masuk Islam, beriman kepada Rasulullah SAW ketika masih di Makkah. Para ulama mengatakan, atau sebagian ulama mengatakan, satu-satunya bibi Rasulullah SAW yang masuk Islam adalah Safiyah. Tapi sebagian ulama yang lain mengatakan tidak. Mereka mengatakan bahwa ada dua bibi Rasulullah yang masuk Islam. Yang pertama Safiyah, yang kedua Arwah. Yang pertama Safiyah, yang kedua Arwah, ibunda dari Tulaib ibnu Umair. Dan dalam penelitian yang saya pribadi lakukan, Arwah menurut pendapat yang paling benar adalah salah seorang bibi Rasulullah yang masuk Islam. Jadi bibi Rasulullah yang masuk Islam itu dua, Safiyah dan Arwah. Demikian pula paman Rasulullah SAW yang masuk Islam itu dua, yaitu Al-Abbas ibn Abdul Muttalib dan Hamzah ibn Abdul Muttalib. Adapun Abu Lahab, ya, Abu Lahab bukan sekedar tidak masuk Islam, tapi Abu Lahab adalah musuh Islam dan kaum muslimin. Allah Azza wa Jalla telah melaknatnya dalam surah Al-Masad, tabat yada Abi Lahab wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah telah laknat Abu Lahab meskipun dia adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Abu Thalib, dia tidak beriman tetapi dia mendukung dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah memiliki dua paman yang beriman dan dua bibi yang beriman. Safiyah bintu Abdul Muttalib memiliki beberapa putra. Putra yang paling kakak adalah Abdul Ka'bah, kemudian As-Sa'ib bintul Awwam bin Ibn al-Awwam, dan yang ketiga adalah Az-Zubair ibn al-Awwam. Pembinaan Safiyah kepada putra-putrinya adalah pembinaan yang sangat luar biasa. Ketika Safiyah mendidik Az-Zubair ibn al-Awwam putranya untuk menjadi seorang anak yang perkasa, seorang anak yang ksatria, Safiyah radhiyallahu anha seringkali memukulnya. Jadi Safiyah seringkali memukul Az-Zubair ibn al-Awwam, seringkali dipukul. Ini salah satu bentuk pembinaan pada masa dahulu, ya, supaya tidak diikuti, ya, kita sekarang kalau begitu saya mau pukul anak saya juga, tidak.
Ini salah satu bentuk pembinaan pada masa dahulu dan mungkin cocok pada konteks, pada kondisi tertentu. Safiyah memukul anaknya seringkali. Kemudian iparnya, karena suaminya sudah meninggal, iparnya yang bernama Naufal ibnu Khuwailid. Naufal ibnu Khuwailid ini adalah kakak dari Khadijah bintul Khuwailid, istri Rasulullah SAW, dan ayah dari Waraqah ibnu Naufal, namanya Naufal ibn Khuwailid. Jadi Safiyah ini adalah bibi Rasulullah sekaligus ipar dari Khadijah radhiyallahu taala anha. Ketika Safiyah seringkali memukul Az-Zubair dalam pembinaannya, Naufal marah-marah kepada Safiyah. Wahai Safiyah, kenapa engkau suka memukul putra saudaraku Al-Awwam ibn Khuwailid? Karena Al-Awwam ibn Khuwailid adalah kakak dari Khadijah, saudara dari Naufal. Kenapa engkau seringkali memukul putraku Az-Zubair? Safiyah kemudian menjawabnya dengan bait-bait syair. Karena Safiyah itu adalah penyair. Jadi Safiyah bintu Abdul Muttalib adalah seorang wanita yang sangat terkenal dengan syairnya. Yang sangat terkenal dengan syair. Dan orang yang puitis, penyair, biasanya memiliki hati yang lembut. Ya, seorang puitis, penyair biasanya memiliki hati yang lembut. Jadi kalau mendidik putra-putri kita untuk memiliki hati yang lembut, didik dengan dua. Yang pertama dengan mencintai bunga, tanaman, dan yang kedua bisa berpuisi. Safiyah menjawab dengan bait syair yang artinya, saya memukulnya bukan dengan pukulan kemarahan, tapi saya memukulnya agar dia menjadi ksatria yang bisa menghancurkan sebuah pasukan. Makanya Az-Zubair ibn Awam radhiyallahu an di usia 18 tahun sudah menjadi komandan sayap kanan pasukan Rasulullah dalam perang Badar. Tentunya memukul anak dalam pembinaan ada batasannya. Memukul anak dalam pembinaan ada batasannya. Tidak sembarang ya, supaya tidak kemudian mempraktikkan Safiyah ya, memukul anaknya supaya anak saya juga satria saya pukul, tidak. Ada batasannya. Ada 6 batasan yang disebutkan oleh para ulama. Yang pertama, memukulnya dengan alasan yang benar. Memukulnya dengan alasan yang benar. Artinya Allah Azza wa Jalla dan Rasulullah mengizinkan kita untuk memukul anak kita dengan sebab itu. Misalnya pada usia 10 tahun dia tidak sholat, sudah bisa dipukul. Tapi kalau cuma menjatuhkan piring, ya, itu tidak boleh dipukul. Jelas ya? Itu tidak boleh dipukul. Kalau hanya menjatuhkan piring tanpa sengaja, itu tidak boleh dipukul. Dipukul kalau memiliki alasan yang benar, alasan yang tepat. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan. Rasulullah bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, ya, beliau bersabda dalam Sahih Al-Bukhari, beliau mengatakan kira-kira maknanya bahwa la tadrib akthara min 10 durabatin illa fi haddin min hududillah. Jangan menghukum lebih dari 10 kali pukulan kecuali pada hukuman had. Adapun pukulan pembinaan maka tidak boleh lebih dari 10 kali pukulan, kecuali pukulan hukuman had seperti had pezina, yang gadis atau yang bujang itu 100 kali pukulan cambuk. Seperti pukulan untuk peminum khamar itu 40 kali dan sebagian ulama mengatakan 80 kali. Tapi kalau pukulan pembinaan kepada anak-anak kita tidak lebih dari 10 kali. Yang ketiga, syarat ketiga, tidak boleh menyasar bagian tubuh yang berbahaya. Rasulullah SAW bersabda dalam Mu'jam At-Tabarani, pukullah tetapi hindari wajah dan kemaluan. Demikian pula bagian tubuh yang berbahaya yang kalau dipukul akan sangat berbahaya, itu tidak dibolehkan, haram. Kemudian yang keempat adalah menghindari wajah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qatala ahadukum falyajtani bil wajh."
Kalau salah seorang kalian memukul, maka jauhi dari memukul wajah. Kenapa jauhi dari memukul wajah? Karena wajah ini adalah bagian tubuh manusia yang paling mulia. Bagian tubuh manusia yang paling mulia adalah wajah. Makanya kalau kita mau melamar dan nazar, yang kita lihat itu adalah wajahnya, wajah calon wanita yang kita ingin nikahi. Karena ialah anggota tubuh yang paling mulia. Kalau tangan cacat, itu masih bisa dimaklumi. Tapi kalau wajah yang cacat, sampai Anda meninggal akan membekas. Maka Rasulullah melarang kita untuk memukul wajah. Karena kalau dia cacat, itu sampai hari kiamat tidak akan sembuh. Ya, seperti saya, wajah saya cacat, ya, bagian kiri. Ya. Yang syarat yang kelima adalah pukulan yang tidak menyebabkan luka dan mematahkan tulang. Itu tidak dibolehkan. Rasulullah bersabda, wadribuhun dorban ghairu mubarrih, dalam Sahih Al-Bukhari. Kata Rasulullah, kalau memukul istri yang tidak taat, pukul dia dengan dorban ghairu mubarrih, dengan pukulan yang tidak keras, pukulan pembinaan, ya, yang tidak keras, yang tidak membekaskan luka dan tidak mematahkan tulang, yang tidak membuatnya masuk ke rumah sakit. Ya, kalau ada suami yang suka memukul istrinya, perlu dikarantina dan direhabilitasi. Ya. Kalau ada suami yang suka memukul istrinya tanpa sebab atau tanpa alasan yang dibenarkan, Rasulullah sudah melarang. Yang keenam, anak yang dipukul haruslah anak yang diketahui tidak lemah. Yang kira kalau kita pukul memang tidak akan sakit, langsung jatuh sakit. Kapan anaknya lemah? Ya, karena ada juga anak-anak yang lemah tubuhnya. Ya, maka tidak dipukul. Ya, itu 6 syarat bagi kita untuk memukul anak-anak. Ya. Kenapa kita sampai pada persoalan pukul memukul? Padahal tema kita adalah Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu anha. Safiyah bintu Abdul Muttalib bukan hanya seorang penyair, bukan hanya seorang wanita soleh. Dikisahkan ya, dalam beberapa buku, termasuk Ibnu Abdul Bar dalam kitabnya Al-Istiab mengatakan bahwa Safiyah bibi Rasulullah SAW adalah di antara wanita yang tidak pernah absen dari peperangan Rasulullah SAW. Setiap kali Rasulullah keluar berperang, Safiyah akan berada di samping Rasulullah SAW. Tentu tujuannya bukan untuk berperang, ya, tapi tujuannya ya sebagai wanita yang ya sebagai perawat, ya, kalau dalam bahasa dalam konteks kontemporer sebagai perawat, ya, kalau ada yang luka dialah yang merawatnya. Safiyah radhiyallahu anha berhijrah ke Madinah bersama putranya Az-Zubair ibn Awwam. Karena pembinaan dari Safiyah, maka Az-Zubair ibn Awwam kemudian menjelma menjadi seorang kesatria. Ya, kita sudah seringkali ketahui, dapatkan bagaimana kehebatan dari Az-Zubair ibn Awwam radhiyallahu taala. Az-Zubair ibn Awwam adalah seorang kesatria yang tidak pernah kalah dalam duel satu, tidak pernah kalah. Ya, dia meninggal, dia wafat karena ditikam saat sedang sholat. Dia meninggal karena ditikam saat sedang sholat. Ketika terjadi fitnah, perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan 3 sahabat, Aisyah, Talhah dengan Zubair. Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu anha juga pernah berduel dengan seorang Yahudi pada perang Khandaq ketika Madinah dikelilingi, ya, ketika Madinah dikelilingi oleh pasukan musyrikin, dikelilingi dari luar, ya, dikepung. Rasulullah kemudian menempatkan para wanita dan anak-anak di sebuah benteng di Madinah.
Tapi kemudian di benteng itu datanglah seorang Yahudi. Lalu kemudian keluarlah Safiyah bintu Abdul Muttalib membawa tombak, lalu kemudian berduel dengan seorang Yahudi dan Safiyah berhasil membunuhnya. Jadi Safiyah ini adalah salah seorang wanita yang kuat. Beliau radhiyallahu anha adalah di antara bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam bersama Arwah, kita sudah sebutkan. Bersama dengan Arwah. Kehebatannya dalam menjadi sosok ibu terbukti. Dia melahirkan dua sosok pahlawan Islam yang sangat terkenal, Az-Zubair dengan As-Sa'ib. Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha memiliki banyak keutamaan. Di antara keutamaan yang disebutkan oleh beberapa ulama adalah beliau keponakan beliau ada 12 yang ikut serta dalam perang Badar. Jadi keponakan beliau, anak-anak dari saudara-saudari beliau ada 12 yang ikut serta dalam perang Badar. Ini salah satu keutamaan. Artinya dia merupakan keluarga yang sangat mulia. Apalagi keponakannya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perang Badar juga ada seorang ibunda yang terkenal yang bernama Afra. Afra ini disebutkan oleh Al-Imam Al-Zahabi juga Al-Imam Ibnu Hajar. Mereka mengatakan Afra, salah seorang ibunda para sahabat. Afra ini memiliki keutamaan yang tidak dimiliki oleh seluruh wanita di dunia. Keutamaannya adalah bahwa dalam perang Badar ada 7 anaknya yang ikut serta dalam perang Badar. Orang-orang yang ikut serta dalam perang Badar adalah orang-orang yang paling mulia. Para sahabat yang paling mulia adalah para sahabat yang ikut serta dalam perang Badar. Di situ ada 7 orang yang merupakan anak dari Afra. Betapa bahagianya ibundanya memiliki 7 orang anak yang sangat dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. 7 orang anak itu adalah Mu'adz, Muawidh, Auf, Aqil, Amir, Khalid dan Iyas. 3 di antaranya atau 2 di antaranya syahid dalam perang Badar. Adapun sebagai yang lainnya syahid dalam peperangan-peperangan yang lain. Jadi 7 anak putra dari Afra sebagian besar adalah syahid di medan perang. Mungkin 5 orang di antaranya syahid di medan perang. Ya, makanya dia dijuluki sebagai Ummu Syuhada, ibunda para syuhada. Safiyah bintu Abdul Muttalib memiliki saudara kandung yaitu Hamzah ibn Abdul Muttalib. Ya, tentunya kalau Al-Abbas itu saudara si ayah. Abdullah ayahnya Rasul saudara si ayah. Saudara kandungnya Safiyah adalah Hamzah ibn Abdul Muttalib. Safiyah meskipun dia adalah seorang wanita, tapi dia adalah seorang pemberani. Ya, jarang-jarang ada yang seperti itu. Ya. Ketika Hamzah syahid di Uhud, Hamzah kan ketika syahid perutnya dibelah, jelas ya, perutnya dimutilasi kalau bahasa kita. Ketika syahid Hamzah itu jasadnya dimutilasi. Ketika Safiyah ingin melihat jasad saudaranya, jasad Hamzah, Rasulullah SAW mengatakan kepada Az-Zubair ibn Awam, anak putranya, wahai Az-Zubair, tahan ibumu. Wahai Az-Zubair, tahan ibumu untuk tidak melihat jasad Hamzah. Ya, karena kita laki-laki menganggap bahwa kaum wanita adalah kaum yang lemah. Dengan sekadar melihat darah, ya, ada sebagian di antara mereka yang pingsan. Walaupun juga ada laki-laki yang seperti itu. Ya. Apalagi kalau melihat tubuh yang dimutilasi. Maka Rasulullah mengatakan, tahanlah ibumu untuk tidak melihat jasad saudaranya Hamzah. Kemudian Az-Zubair menahan ibunya. Tetapi ibunya mengatakan, Safiyah mengatakan, balaghani, ya, sudah sampai kepadaku informasi bahwa tubuh Hamzah dimutilasi. Kemudian Safiyah mengatakan,
sampaikan kepada Rasulullah bahwa saya harus melihat tubuh saudaraku sebelum dikuburkan. Iya. Ini menunjukkan bahwa memang melihat jasad orang yang meninggal itu memang punya punya nilai tersendiri. Iya, punya nilai tersendiri. Walaupun sebelum dikuburkan itu punya nilai tersendiri. Apalagi dia adalah keluarga kita. Iya. Kemudian Rasulullah mengizinkan bagi Sofia untuk melihat jasad dari Hamzah ibn Abdul Muttalib radhiyallahu taala. Dan pada perang Uhud beberapa kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal. Rasulullah itu kalau pada hal-hal yang berbahaya maka beliau akan mengedepankan kerabatnya. Rasulullah SAW ambil kaidah. Kalau dalam visi yang berbahaya yang taruhannya adalah nyawa, maka Rasulullah SAW seringkali mengedepankan kerabatnya. Makanya dalam perang Uhud, kerabat Rasulullah itu kebanyakannya meninggal. Banyak yang meninggal. Hamzah, pamannya. Kemudian Abdullah ibnu Jahsh, sepupu satu kalinya. Bahkan Abu Salamah, sepupu satu kalinya. Mus'ab ibnu Umair, iparnya, ya. Mus'ab ibnu Umair merupakan ipar Rasulullah SAW. Karena dia sepupu dari, karena Rasulullah merupakan sepupu dari istri Mus'ab ibnu Umair, itu Hamnah bintu Jahsh. Hamnah bintu Jahsh ini dalam perang Uhud yang meninggal itu ada pamannya, ada kakaknya, ada suaminya. Hamnah bintu Jahsh. Ketika beliau diinformasikan bahwa pamannya Hamzah meninggal, Hamzah ibn Abdul Muttalib, karena Hamnah ini ibunya adalah Umaymah. Ibunya adalah Umaymah bintu Abdul Muttalib, saudara dari Abdullah ayah Rasul dan saudari dari Hamzah. Ketika diinformasikan bahwa pamanmu Hamzah syahid, dia hanya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian diberikan informasi kedua, kakakmu Abdullah bin Jahsh syahid. Abdullah bin Jahsh adalah pimpinan pasukan pemanah dalam perang Uhud. Kakakmu Abdullah bin Jahsh meninggal syahid. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian yang ketiga kali diberikan informasi suami Mus'ab ibnu Umair syahid. Dia langsung pingsan. Dia langsung pingsan. Itulah beda, ya. Itulah wanita para sahabat radhiyallahu anhu ketika suami mereka keluar untuk berperang. Ketika suami mereka keluar untuk berperang, mereka sudah siap. Ya. Mereka sudah siap dengan berbagai informasi. Informasi keselamatan atau informasi kecacatan atau informasi kesyahidan. 3 pilihan. Informasi keselamatan atau cacat, suaminya kembali dalam keadaan cacat, atau yang ketiga informasi kesyahidan. Itulah ya kondisi wanita para sahabat radhiyallahu. Dia tidak sama dengan kondisi istri-istri kita pada zaman sekarang. Ya, kita terlambat pulang saja ya dikritik, ya. Kenapa terlambat pulang, ya. Padahal mungkin kita keluar untuk berdakwah, untuk mengaji, untuk mengajar dan sebagainya. Jadi para jemaah sekalian dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, Sofia adalah seorang sosok wanita yang sangat luar biasa. Pembinaannya kepada anak-anaknya menghasilkan putra-putra yang menjadi pahlawan Islam. Ya, kemudian perjuangannya bersama Rasulullah di seluruh peperangan, yaitu membantu umat Islam, membantu meninggikan kalimat Allah Azza wa Jalla. Ya, dan dia terus mendampingi Rasulullah SAW sampai Rasulullah SAW meninggal. Beliau wafat pada tahun ke-20 Hijriah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Beliau wafat pada tahun ke-20 Hijriah pada masa pemerintahan Umar ibn Khattab dan disolatkan jenazahnya oleh Umar ibn Khattab dalam Masjid Nabawi. Usia beliau ketika meninggal adalah 73 tahun. Itulah Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha, salah seorang sahabiyah yang sangat mulia, bibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibunda
dari Az-Zubair ibn Al-Awwam dan As-Sa'ib ibn Al-Awwam. Ya. Dua sahabat yang sangat luar biasa. Az-Zubair kemudian dinikahkan dengan Asma bintu Abi Bakar. Az-Zubair kemudian dinikahkan dengan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu taala anhu. Seorang wanita yang sangat luar biasa, Asma sesuai dengan namanya. Ya, kalau seorang wanita bernama Asma, ya, itu sangat luar biasa. Ya. Ya, Asma, rata-rata para sahabat yang bernama Asma sangat luar biasa. Az-Zubair menikahi Asma bintu Abi Bakar As-Siddiq, kakak dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan mereka berdua melahirkan seorang putra yang sangat luar biasa yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Yang bernama Abdullah ibnu Zubair. Abdullah ibnu Zubair ini kemudian menjadi salah seorang sahabat Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Zubair dikatakan sebagai satu-satunya sahabat yang ayahnya seorang sahabat, kakeknya seorang sahabat, dan ayah kakeknya seorang sahabat. Jadi kalau ditanya, ini sebuah kemuliaan dari Abdullah ibnu Zubair. Ayahnya dan ibundanya sahabat. Kemudian kakeknya dari ibundanya Abu Bakar radhiyallahu anhu seorang sahabat. Dan ayah kakeknya yaitu ayah Abu Bakar yang bernama Utsman, Abu Quhafah, itu juga seorang sahabat. Jadi 4 generasi semuanya merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Abdullah ibnu Zubair tertarbiyah di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan Abdullah ibnu Zubair, cucu dari Safiyah, juga memiliki seorang saudara yang bernama Urwah ibnu Zubair. Dan juga memiliki seorang saudara yang lain yang bernama Mus'ab ibnu Zubair. Semua adalah orang-orang hebat yang berjuang di jalan agama Allah Azza wa Jalla. Jadi pada masa dahulu, cita-cita para orang tua adalah bagaimana putra-putri mereka bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Itulah cita-cita mereka. Tidak sama dengan kebanyakan cita-cita orang tua pada masa kini. Orang tuanya jadi anak-anaknya diharapkan jadi pegawai. Itu harapan yang bagus. Tidak tercela. Tapi kebanyakan tidak mengharapkan agar anaknya bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Orang tua para sahabat radhiyallahu anhum adalah sosok-sosok yang menginginkan putra-putri mereka bisa bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin, sebagaimana Afra, sebagaimana Safiyah dan para sahabiah yang lain. Oleh sebab itu para jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, marilah kita semua berazam, bertekad, berjanji pada diri kita sendiri bahwa putra-putri kita, apapun profesi mereka, apapun pekerjaan mereka, satu-satunya profesi yang harus mereka prioritaskan adalah bermanfaat bagi Islam dan kaum muslimin. Walaupun dia menjadi dokter, tentara atau polisi atau pegawai negeri atau guru, apapun profesinya, tapi dia harus menjadikan Islam, menjadikan dakwah Islam sebagai nomor 1 bagi dirinya. Dengan begitu kita akan meneladani para sahabat radhiyallahu taala anhum. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Isya sudah masuk ya. Barakallah. Ada tanya jawab atau tidak ada? Biasanya ada tanya jawab atau tidak ada? Tidak ada ya. Barakallah fikum jazakumullah khairan. Demikianlah sedikit kisah dari Safiyah bintu Abdul Muttalib radhiyallahu taala anha. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita semua inspirasi dari kehidupan beliau, berikan kita manfaat, tambahan ilmu dan iman dari majelis yang kita ada di dalamnya sekarang. Aqulu qouli hadza
وأسأل الله جل في علاه أن يبارك لنا وأن يوفقنا إنه ولي ذلك والقادر عليه. كما نسأله أن يغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربونا صغارا. اللهم هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh.